Hai guys, hari ini aku sendiri aja karena teman-temanku lagi nggak bisa diajak deep talk. Hari ini aku mau ngomongin tentang filsafat. Aku pertama kali belajar filsafat dari buku Dunia Sofi karangan John Steingarten. Menurutku, itu buku terbaik untuk belajar filsafat pertama kali. Sebelum ke situ, aku juga mau ngasih tahu kalau aku lagi puasa sosial media selama 1 minggu. Aku puasa sosial media bukan karena aku merasa postingan teman-teman itu terlalu toksik atau terlalu gak bagus untukku. Karena aku sendiri dari dulu udah pilih-pilih akun mana yang akan aku follow dan akun mana yang gak akan aku follow. Alasan aku off sosial media karena aku sadar aku udah mengalokasikan waktu yang cukup banyak untuk itu. Tiap hari aku menghabiskan rata-rata 1 jam 20 menit untuk main Instagram dan sekitar 2 jam untuk main WhatsApp. Sementara di malam hari aku selalu ngeluh kalau aku gak pernah punya cukup waktu ya. Akhirnya aku sadar kalau ada waktu-waktu yang harus aku potong dan aku memutuskan untuk memotong waktu bersosial media. Aku sadar aku tuh gak bisa multitasking. Aku lebih baik dalam bersingle tasking. Karena waktu aku fokus ngerjain satu hal, aku puas sama hasilnya. Tapi waktu aku multitasking, aku gak puas sama hasilnya. Dan seringkali aku merasa aku gak pernah punya cukup waktu. Akhirnya aku memutuskan untuk fokus sama hal-hal yang memang harus aku prioritaskan dan memutuskan untuk off dulu sementara dari sosial media. Aku menghargai teman-teman, adik-adik yang sering menghubungiku untuk menanyakan pendapatku atau untuk berbagi cerita. Tapi aku sadar kalau mentalku gak sehat, aku juga gak bakalan ngasih pandangan yang baik untuk orang-orang. Aku juga gak akan bisa jadi pendengar yang baik untuk orang-orang. Jadi supaya aku bisa jadi pendengar yang baik, aku membutuhkan istirahat. Teman-teman bisa simpan ceritanya di hari Sabtu. Kita ketemu lagi, aku pasti bakalan respon. Hari ini aku mau bahas tentang filsafat yang aku pelajari dari buku Dunia Sofi. Aku merekomendasikan teman-teman untuk baca buku itu. Kalau di Gramedia harganya sekitar 150.000. Kalau aku punya anak nanti, aku pasti akan minta anakku untuk baca buku itu. Karena aku pengen anakku itu tahu sejarah-sejarah peradaban apa yang terjadi di masa lalu hingga peradaban-peradaban yang sekarang terjadi. Banyak orang yang berpandangan filsafat itu ilmu yang gak jelas dan mengawang-awang. Tapi menurut buku ini, filsafat itu adalah sistemasi bernalar dan rasa ingin tahu. Di buku ini dijelaskan, filsafat itu merupakan cara pikir yang baru di Yunani 600 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hingga masa itu muncul, semua pertanyaan-pertanyaan dijawab dengan mitologi. Cerita mengenai dewa yang menjelaskan mengapa sebuah kejadian itu terjadi. Akhirnya, para filosof Yunani membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan itu tidak boleh dipercaya. Salah satu mitos yang mungkin akan aku jelaskan itu mitos Skandinavia. Mungkin pernah dengar cerita tentang Thor dan palunya. Jadi sebelum agama Kristen masuk ke Norwegia, orang-orang percaya kalau Thor itu mengendarai sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing melintasi angkasa. Waktu dia mengayunkan palunya akan terdengar guntur dan halilintar. Kalau ada guntur dan halilintar, pasti ada hujan. Hujan itu sangat penting untuk petani. Maka waktu itu Thor dipuja sebagai dewa kesuburan. Jadi di zaman itu dipercaya mitos itu merupakan upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun. Contohnya waktu musim dingin, alam mati karena palu si Thor itu ada di tempat lain. Terus waktu musim semi, akhirnya si Thor berhasil merebut kembali. Maka mitos itu berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Nah, filosof Yunani paling awal itu disebut filosof alam, karena mereka menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Jadi di buku itu ada 3 filosof alam yang mungkin aku ingat. Ada Thales, Anaximander, sama Anaximenes. Ketiga filosof itu berpendapat kalau elemen-elemen yang membentuk alam itu adalah air, api, udara, sama angin ya, aku lupa, kayak Avatar. Satu filosof alam lagi yang mungkin berkesan sama aku itu Demokritus. Demokritus itu beranggapan bahwa segala sesuatu dibuat dari balok-balok tak terlihat yang sangat kecil. Unit terkecil itu dinamakan atom. Mungkin kita tahu ya, atom itu unit yang paling kecil
yang mungkin membentuk segala sesuatu di alam ini. Kata atom sendiri berarti nggak dapat dipotong. Jadi atom itu udah yang paling kecil menurut si Demokritus. Tapi di zaman sekarang para ilmuwan kita telah menemukan kalau atom dapat dipecah menjadi partikel elementer yang lebih kecil. Kita sebut juga dengan proton, neutron, sama elektron. Dan para ahli fisika sepakat bahwa batas itu pasti ada. Dan mungkin itu udah batas yang paling minimal yang menyusun alam. Itu mungkin filosof alam ya, yang mungkin mendasari teori-teori alam sekarang gitu. Dan aku gak akan bahas lebih lanjut tentang itu karena aku sendiri ngerasa kalau aku menjelaskan itu video ini akan sangat membosankan karena banyak banget ya teorinya. Untuk mendapatkan a new fantastic point of view, teman-teman harus baca bukunya karena worth it ya menginvestasikan 150.000 untuk sebuah ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan bahas 3 filosof klasik besar yang menarik perhatianku. Itu ada Socrates, ada Plato, sama Aristoteles. Masing-masing filosof ini punya caranya sendiri untuk mempengaruhi seluruh peradaban Eropa. Ini teman-teman gak asing ya sama nama Socrates, Plato, Aristoteles. Mungkin juga teman-teman sering menggunakan quotes-quotes mereka. Di buku itu dijelaskan Socrates hidup pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dan diduga Socrates itu merupakan tokoh yang paling penuh teka-teki dalam seluruh sejarah filsafat. Karena Socrates gak pernah menulis sebaris kalimat pun, tapi dia merupakan salah satu filosof yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Eropa. Socrates itu dilahirkan di Athena, dan dia menjalani sebagian besar hidupnya di alun-alun dan pasar-pasar untuk bicara dengan orang-orang yang ditemuinya di sana. Kenapa akhirnya kita bisa mengenal Socrates? Karena muridnya Plato menulis tentang dia. Jadi hakikat seni Socrates itu terletak dalam fakta kalau dia itu nggak ingin menggurui orang lain. Sebaliknya, dia memberi kesan sebagai seorang yang selalu ingin belajar dari orang-orang lain yang diajaknya berbicara. Jadi Socrates nggak memberi kuliah, tapi dia berdiskusi dengan orang lain. Socrates itu pernah buat statement, hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dan penulis ini bilang kalau orang yang paling bijaksana adalah orang yang tahu bahwa dia nggak tahu apa-apa. Itu sangat menegur kita yang sering sok tahu, apalagi aku tuh orang yang sering sok tahu, sampai kadang aku sulit menghargai pandangan orang lain. Tapi yang aku pelajari dari biografi yang sangat singkat milik Socrates ini ya, selalulah haus akan sesuatu gitu. Bahkan siapapun yang berbicara denganmu berpotensi untuk memberikan hal-hal baru samamu. Dan aku juga belajar belakangan hal paling berbahaya itu adalah jika kita merasa kita sudah tahu. Kemudian kita akan kenalan sama filosof klasik besar yang kedua, yaitu Plato. Plato itu ada pada tahun 428 sampai 347 sebelum Masehi. Nah, dia berumur 29 tahun waktu Socrates minum racun cemara. Dia juga merupakan muridnya si Socrates. Plato itu mendirikan sekolah filsafatnya sendiri di sebuah hutan kecil yang gak jauh dari Athena. Dia menamai sekolah filsafatnya itu Akademus. Akademus itu nama seorang pahlawan legendarisnya Yunani. Karenanya sekolah itu dikenal sebagai akademi. Sejak itu ribuan akademi didirikan di seluruh dunia. Plato sendiri menganggap matematika itu mengasyikkan, karena matematika itu pasti, gak pernah berubah. Jadi Plato itu percaya kalau realitas itu terbagi menjadi 2 wilayah. Satu wilayah itu adalah dunia indera. Kita punya pengetahuan yang gak tepat dan gak sempurna dengan menggunakan 5 indera ini, karena itu merupakan sesuatu yang berubah dan gak permanen. Wilayah yang lain itu namanya dunia ide. Dunia ide itu tentang pengetahuan sejati, tentang akal. Itu tetap gak berubah. Contohnya, aku ini seorang guru, terus aku punya 30 orang murid. Terus aku bertanya sama murid-muridku, warna pelangi apa yang paling cantik? Barangkali aku akan dapat banyak jawaban yang berlainan, merah, hijau, karena indera seseorang menangkap warna itu dengan cara yang berlainan.
Tapi waktu aku bertanya sama murid-muridku 8 kali 3, harap semua murid akan menjawab dengan jawaban yang sama. Tokoh filosof klasik besar yang ketiga itu Aristoteles. Aristoteles ini bukan cuma filsuf, tapi dia juga merupakan ilmuwan. Dia dikenal sebagai seorang organisator yang teliti. Aristoteles ini bukan penduduk asli Athena. Kalau tadi Plato sama Socrates itu orang Athena, Aristoteles ini pendatang. Dia dari Makedonia yang datang ke Akademi Plato waktu usia Plato 61 tahun. Kalau Plato berpandangan akal dulu baru berprasa, Aristoteles nggak sependapat dengan itu. Aristoteles berpandangan kalau akal kita itu masuk ke dalam kesadaran melalui apa yang udah pernah kita dengar dan lihat. Contohnya waktu kita melihat benda-benda, kita menggolongkan mereka dalam berbagai kelompok. Contohnya nih, aku lihat kuda, terus aku lihat kuda yang lain dan yang lain. Memang kuda-kuda itu nggak sama, tapi aku bisa mengelompokkan mereka jadi kuda gitu. Makanya aku akhirnya bisa mengkategorikan sapi adalah sapi, kuda-kuda, babi-babi, ayam-ayam. Jadi menurutku Aristoteles itu yang memperkenalkan klasifikasi untuk yang pertama kali. Juga Helenisme. Helenisme itu merupakan periode kebudayaan yang didominasi Yunani, yang berjaya di 3 kerajaan Yunani. 3 kerajaan Yunani itu Makedonia, Syria, Mesir. Nah, filsafat Helenistik itu berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dikemukakan oleh Socrates, Plato, sama Aristoteles. Ciri umum filsafat tersebut adalah hasrat untuk mengetahui cara terbaik bagi manusia dalam menjalani kehidupan dan kematian. Bagian dari Helenisme itu ada banyak, tapi aku akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu kaum sinis. Kaum sinis itu awalnya lahir karena waktu itu Socrates waktu lagi berdiri nih, menatap sebuah kedai yang menjual segala macam barang. Terus Socrates bilang, betapa banyak barang yang tidak aku perlukan. Nah, pernyataan ini merupakan moto aliran filsafat sinis yang didirikan sama muridnya si Socrates, si Antisthenes, sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Antisthenes ini sendiri tertarik sama kesederhanaannya si Socrates. Nah, kaum sinis yang paling terkenal itu si Diogenes. Si Diogenes ini muridnya si Antisthenes yang katanya hidup dalam sebuah tong dan gak memiliki apapun kecuali mantel, tongkat, dan kantong roti. Makanya gak mudah mencuri kebahagiaan dari si Diogenes ini. Terus yang paling unik itu waktu dia lagi duduk di samping tongnya menikmati cahaya matahari, dia dikunjungi sama Alexander Agung. Alexander Agung itu seorang maharaja. Terus dia tanya, apa yang bisa aku lakukan untukmu, Diogenes? Terus si Diogenes bilang, iya, bergeserlah ke samping, Anda menghalangi matahari. Si Diogenes itu membuktikan kalau dia gak kalah bahagia dan kaya dibandingkan pria agung yang di hadapannya. Si Diogenes merasa dia telah memiliki semua yang diinginkannya. Kaum sinis ini percaya kalau orang gak perlu memikirkan kesehatan diri mereka. Bahkan penderitaan dan kematian gak boleh mengganggu mereka. Terus yang kedua itu ada kaum stoik. Mungkin udah agak familiar sama kita karena di Indonesia sendiri udah ada yang menulis tentang filsafat ini. Kalau kalian pernah baca bukunya, judulnya Filosofi Teras. Kaum stoik ini menekankan kalau semua proses alam kayak kematian, penyakit, mengikuti hukum alam. Karena itu manusia harus belajar menerima takdirnya. Gak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ada sebabnya. Makanya menurut kaum stoik ini gak ada gunanya mengeluh kalau takdir udah datang mengetuk pintu. Kaum stoik ini juga berpendapat orang harus menerima peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dalam hidup tanpa gelisah. Kita kan aku sering ini gelisah kalau aku lagi seneng. Aduh, kok aku seneng banget ya, besok ada kejadian apa yang bikin aku sedih. Mungkin teman-teman juga gak asing sama statement itu. Dan aku setuju sama beberapa pandangan stoik ini. Kalau memang ada banyak hal yang gak bisa kita kendalikan. Socrates juga mempunyai seorang murid bernama Aristippus. Aristippus ini percaya kalau tujuan hidup adalah meraih kenikmatan indriawi setinggi mungkin.
Jadi kebaikan tertinggi adalah kenikmatan, kejahatan tertinggi adalah penderitaan. Maka si Aristippus ini mengembangkan suatu cara hidup yang tujuannya adalah menghindari penderitaan dalam segala bentuknya. Kaum Aristippus ini hidup dalam pengasingan. Terus buku ini juga membahas tentang Israel, tentang Adam dan Hawa, baru ke Abraham, baru lanjut ke kerajaan-kerajaan Israel. Jadi kan kita tahu sekitar tahun 722 sebelum Masehi, Israel kehilangan kekuasaan kan, dan kerajaannya dibagi jadi kerajaan utara sama kerajaan selatan. Jadi waktu zaman itu kan kita tahu juga banyak nabi-nabi yang ada yang menubuatkan kalau suatu hari nanti juru selamat akan datang untuk menyelamatkan Israel. Orang-orang membayangkan juru selamat yang akan datang itu pemimpin politik, militer, dan keagamaan. Orang membayangkan juru selamat yang akan datang itu sekaliber Raja Daud. Tapi Yesus datang dan menyatakan dengan tegas kalau dia bukan seorang pemberontak militer atau pemberontak politik. Misinya jauh lebih besar. Dia mengkhotbahkan keselamatan dan ampunan Tuhan bagi semua orang. Situasinya gini, banyak orang yang nunggu seorang penebus nih, seorang juru selamat yang kata Nabi itu akan membangun kembali Israel. Terus yang dibayangkan akan ada tiupan trompet yang membahana. Tetapi Yesus datang justru dengan ajaran untuk mencintai tetangga, untuk mengasihi orang lemah, untuk mengampuni. Banyak juga yang gak setuju. Dan akhirnya kita tahu Tuhan Yesus disalibkan. Beberapa hari setelah dikuburkan, Yesus akhirnya bangkit dari kuburnya. Dan Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ada juga tokoh yang terkenal yang dituliskan di buku ini, Paulus. Paulus juga sempat melayani di Athena. Yang kita tahu tadi, kita bahas, Athena itu merupakan pusat para filosof. Jadi waktu itu agama Kristen mulai menyusup ke dalam dunia Yunani Romawi sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang sama sekali berbeda dari filsafat Epikurean, Stoik, dan yang lain-lain. Paulus ini bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan bukan hanya orang Israel aja, tapi seluruh dunia. Ini mungkin masih seperempat dari buku Dunia Sop yang aku baca, tapi aku rasa ini merupakan bagian-bagian yang penting. Aku akan bahas hal lain di video selanjutnya, boleh ditunggu. Terima kasih udah nonton video ini.